sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن عبد الله السفندي والشارح معبد من الفازر من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم جميع مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Jamiyah Islamiyah Pondok Jamiyah Islamiyah malam Rabu, jamaah pengajian Syarah Hikam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian Syarah Hikam, syarah yang syarihnya, yang pensyarahnya bernama Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Beliau ini adalah yang pertama kali mensyarahkan hikam. Kalau kita lihat banyak sekali syarih, banyak sekali ulama-ulama yang mencoba mengomentari atau memberikan catatan-catatan terhadap makalah dalam hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama kali adalah Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi. Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi ini masa hidupnya tidak jauh dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti setelah beberapa abad baru ada ya syarih atau ulama-ulama yang mengomentari, yang mencoba menjelaskan cara hikam. Namun memang yang paling tua, yang paling awal mensyarahkan kitab hikam adalah ini yang kita pegang ini. Oleh karenanya di Indonesia kebanyakan yang dibaca di kalangan pesantren itu yang kitab yang ada di depan saudara-saudara sekalian itu, yang udah banyak coretannya, atau ada yang baru beli lagi gara-gara lupa marah, hilang kelamaan ya. Kita sudah sampai di halaman, ini catatan saya yang saya tandain, itu ada halaman 7 yang bawah. Betul ya? Iya, itu tawakuf kita di situ. Makalah sebelumnya ada di halaman 6. Istisyrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Kalau kita ingin orang-orang tahu keistimewaan kita dengan ibadah-ibadah, dengan istiqomah ngaji, dengan wiridan kita pengen orang tahu kalau kita punya keistimewaan, atau kita pengen orang-orang melihat kita bahwa kita itu orang khusus dengan kebisaan-kebisaan itu,
maka kepengenan kita itu tanda bahwa kita nggak benar-benar beribadah pada Allah. Keinginan kita supaya diketahui oleh orang bahwa kita punya keistimewaan, ini adalah wujud atau dalil, ini adalah bukti bahwa ubudiyah kita, bahwa penghambaan kita kepada Allah ini belum sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita masih mengharapkan orang-orang itu melihat kita, melihat khususiyah kita. Wiridnya agak banyak nih kalau ustadz ini, berarti berkatnya ya double. Kalau dia ini istiqomah nih, ngajar kesana kemari, ya berarti nggak boleh disembarangin. Orang pengen orang supaya mengistimewakan kita ini wujud bahwa ini dalil bahwa kita ini ubudiyah kita, kehambaan kita lewat segala macam aktivitas ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh ini masih belum sungguh-sungguh pada Allah. Ini maksud dari maqalah sebelumnya, istisyrafuka, sekedar mengulang-ulang, ya namanya nggak ada ulangan, saya ngulang aja udah biar ingat. Nah berikut ini halaman 7 ada di baris paling bawah, ini adalah maqalah berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ghayyib nadharal khalqi ilaika bi nadharillahi ilaika wa ghib an iqbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi alaika. Ghayyib, hilangkanlah nadharal khalqi, pandangan makhluk, ilaika kepadamu, bi nadharillahi, dengan pandangan Allah, ilaika kepadamu, wajib, dan menghilanglah engkau an iqbalihim, dari menghadapnya makhluk, alaika kepadamu, bisyuhudi iqbalihi, dengan menyaksikan menghadapnya Allah, alaika kepadamu. Hilangkan di sini artinya jangan pedulikan pandangan makhluk kepada kita. Wahai murid, Syekh Ibn Athaillah mengatakan, wahai sang murid, hilangkan, jangan pedulikan, maksudnya pandangan makhluk kepada kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan meyakini bahwa Allah justru yang terus memandang kita. Ngajinya kita, sholatnya kita, ngajarnya kita, semua yang kita lakukan itu justru dari dulu yang mandang Allah. Kalau makhluk atau orang yang baru kita kenal kan paling baru berapa tahun aja perhatiin kita. Apalagi wali murid ya paling cuma 3 tahun, 6 tahun. Apalagi santri-santri paling baru ketemu. Itu baru beberapa tahun mengawasi kita, baru beberapa tahun memandang kita. Sedangkan Allah ini dari awal memandang kita. Maka hilangkan, artinya jangan pedulikan pandangan makhluk, jangan pedulikan pandangan orang-orang kepada kita, dengan meyakini bahwa justru Allah yang terus memandang kita. Kemudian wajib menghilang, maksudnya di sini menghilanglah kita dari keinginan untuk dipandang makhluk. Menghilanglah kita dari keinginan agar makhluk menghadap kepada kita, karena sesungguhnya yang menghadap kepada kita, yang justru memberikan apa-apa kepada kita itu justru Allah. Maksudnya kalau ada orang kita kepengen orang itu datang kepada kita, menghormati atau memberikan sesuatu, memberikan berbagai macam hadiah, pemberian kepada kita, jangan itu hilangkan. Karena sesungguhnya yang sejak dulu itu datang kepada kita dan memberikan semua butuh-butuh kita, bahkan kita nggak butuh dikasih, itu justru dari dulu Allah. Jadi harus memenangkan Allah dibanding memenangkan makhluk, tentu harus memenangkan Allah. Menghilanglah dari keinginan agar makhluk menghadap kita, gantilah dengan kita menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah yang menghadap kita dengan memberikan segala macam kebutuhan kita. Bayangkan dari rahim, emang ibu sama bapak kita ngapain kalau kita lagi di rahim? Nggak ngurusin, yang ngurusin Allah. Mulai dari rahim, kemudian ditiupkan roh 4 bulan, itu sudah ada malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga janin sampai nanti kita meninggal, itu 400 jumlahnya, dijaga sama Allah, semuanya dijaga. Ya pencernaan kita, waktu mencerna makanan, alat-alat yang ada dalam perut kita ini, semua organ yang ada dalam perut kita, itu kan bukan kita yang gerakin, malaikat yang jaga. Perintah Allah itu semuanya Allah
yang justru istilahnya di sini iqbal, Allah yang justru menghadap pada kita, artinya melayani, memberikan apapun yang kita butuhkan. Dan makhluk paling apa? Makhluk paling datang ya kalau ada maunya doang sama kita, ngasih, kadang-kadang ngasih kopi, kadang-kadang bawa amplop gitu doang. Nah, sedangkan Allah itu dari dulu menghadap kepada kita dan memberikan semua harapan-harapan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Hadzal ma'na huwa haqiqatu sidqi ubudiyatillahi alladhi asyara ilaihi fil mas'alati allati qabla hadhihi. Makna ini adalah hakikat kebenaran ubudiyah kepada Allah, hakikat kebenaran ubudiyah kepada Allah alladhi asyara ilaihi, yang musannif mengisyaratkan kepadanya fil mas'alatil lati qabla hadhihi, dalam masalah sebelum ini. Maksudnya tadi saya ulang karena sebelumnya ada kaitannya. Jangan pengen-pengen orang melihat keistimewaan kita, jangan. Karena kalau kita pengen dilihat keistimewaan orang-orang supaya mengistimewaan kita, itu berarti kita nggak benar ubudiahnya kepada Allah, masih pengen dilihat orang. Nah, ini ada hubungannya dengan makalah itu, makalah yang sebelumnya kita baca, yang tadi sempat kita singgung di awal. Ini masih semakna, makalah ini masih semakna dengan makalah sebelumnya. Wa huwa alla yakuna lahu syu'uru ma minal khalqi ilaihi, yaitu maknanya agar tidak ada bagi seorang hamba, lahu bagi seorang hamba tidak ada syu'uru ma minal khalqi ilaihi, merasakan sesuatu yang dari makhluk untuk si hamba. Min nadhorin, baik itu dari berupa pandangan, wa ikbalin, dan juga pelayanan menghadap, wala tasyawufin ilaihi, dan juga tidak keinginan ilaihi kepada hamba, wala tolabin lahu, dan juga tidak tuntutan lahu kepada, bisa juga kepada ma minal khalqi. Wa innama yakunu syu'uruhu, dan hendaklah ada syu'uruhu, merasanya seorang hamba, wa tasyawufuhu, dan inginnya hamba, wa talabuhu, dan tuntutannya hamba, pencariannya hamba, hendaklah maksuron, itu diringkas, ala ma mannallahu ilaihi, atas sesuatu manna yang memberikan Allah, siapa Allah, ilaihi, kepada si hamba, min nadharihi, yakni dari pandangan Allah, ilaihi, kepada si hamba, wa ikbalihi, dan menghadapnya Allah alaihi, kepada si hamba. Fayagibu, maka hilanglah adnal halataini. Apa adnal halataini? Paling rendah, adnal halaini paling dekat dari dua keadaan ini, bi'a'lahuma, dengan yang paling tinggi di antara keduanya, di antara halaini. Bi'ayya'lama, sekiranya mengetahui seorang hamba, annama minal khalqi ilaihi amrun wahmiyun, bahwa sesuatu yang dari makhluk ilaihi, kepada si hamba, amrun wahmiyun, adalah perkara wahmiyun yang rekayasa, perkara yang duga-duga. Wahmiyun itu tidak pasti, batilun, dan juga batil. Batil itu ya tidak ada, samar tidak ada. Fayanqadu ilaihi, maka tunduklah si hamba ilaihi, kepada amrun wahmiyun. Maaf, fayanqadu fa'il ini. Fayanqadu, maka tunduk ilaihi, kepada amrun wahyun, siapa? Kullu di aklin, setiap orang yang memiliki akal, qasirin, yang pendek akal atau akalnya itu kerdil. Yujibulahu hadzal inqiyadu anwa'an minal kabair. Yujibu, yang mendatangkan, mewajibkan, maksudnya mendatangkan, lahu, bagi si hamba, apa? Hadzal inqiyadu, ketundukan ini mewajibkan, anwa'an minal kabairi, macam-macam dosa besar, warradhaili, dan juga kerendahan, minal inhitati fi ahwa'in nas, minal inhitati, dari jatuh, terprosok, fi ahwa'in nasi, dalam keinginan-keinginan manusia, wa tahsini mawaqi'in nadhurihim, dan menganggap bagus tempat pandangannya, annas, minhu, dari si hamba, bitasannu'i, dengan cara tasannu itu ngada-ngada atau bikin-bikin, tasannu rekayasa, bisa juga watazayyun, dan juga berhias, lahum, untuk manusia. Wa tarbiyatil jahi, dan juga merawat, tarbiyah itu merawat pangkat derajat, wal hasyamati, dan juga kehormatan, ladaihim, di sisi manusia, takabburon, karena sombong, wa ta'abduman, atau takabburon, karena membesarkan, wa ta'abduman, dan juga mengagungkan, alaihim, atas manusia.
wa muasyaratihim, dan juga bisa berupa bergaul dengan manusia, bin nifaki, dengan kemunafikan, wal iddihani, dan dengan iddihan, kerendahan. Ini asalnya wahana, jadi wahana hina, kemudian jadi iudahama, jadi apa, wahana, kemudian dia iutahama, dianutkan wazan ifta'ala, jadinya iutahama, kemudian jadi iddahana, jadinya iddihan, kehinaan. Wa takhallufil asrari, dan juga berbedanya, wa takhallufil asrari, dan juga berbedanya skala rahasia, wal a'lani, dan juga kala terang-terangan. Wa hadza adzabun alimun, ini adalah siksa yang menyakitkan, istajalahu yang mempercepat, hu akan adab fid dunya, mempercepat siapa hamba, hu akan adab fi dunyahu, dalam dunia si hamba, idh yafutuhu, karena luput akan si hamba, bidzalika, sebab itu, sebab pergaulan dengan kemunafikan dan lain sebagainya tadi, luput apa, rohatu qalbihi, kenyamanan hatinya hamba, watibu aishihi, dan kebaikan hidupnya hamba, wa yaslubuhu athwabul hina, dan juga mencabut akan si hamba, mencabut, boleh juga di sini Allah mencabut, siapa Allah akan si hamba, athwabal ghina wal izzati, sebab-sebab kekayaan, maksudnya kaya itu kemandirian, berdiri sendiri, wal izzati, dan juga kemuliaan. Wa yulbisuhu libasat tabi, wa yulbisuhu, dan mengenakan siapa Allah, tapi boleh juga di sini mengenakan siapa, apa, an-nifaq atau apa, madhkur minat tasannu, tazayyun, itu semuanya ya rekayasa, kepura-puraan, itu mengenakan, memakaikan kepada si hamba libasat tom'i, pakaian ketamakan atau keserakahan, wadillati, dan kerendahan. Fatardi bidzalika, maka rusaklah, fatarodda, maka rusaklah si hamba, bidzalika, maka rusaklah, bidzalika, sebab itu, apa, himmatuhu, cita-citanya si hamba, wa taqillu qimatuhu, dan juga menjadi sedikit apa, qimatuhu, harga atau nilainya si hamba, wala adzabul akhirati akbaru, dan sungguh adab akhirat itu akbaru, lebih besar. Ini ancaman dan juga siksaan untuk orang-orang yang selalu memandang manusia segala-galanya, apa-apa pengen dinilai sama manusia, padahal Allah justru yang memperhatikan dia, Allah yang justru mengawasi dia sejak dulu. Orang-orang mah baru sekarang aja. Lagi pula pengawasan manusia atau perhatian manusia itu amrun wahmiyun. Artinya amrun wahmiyun itu perkara yang sifatnya itu duga-duga, nggak pasti. Iya, dia merhatiin kita atau dia ngawasin kita kan sekarang aja, dan belum tentu pengawasannya itu untuk kebaikan kita, belum tentu. Bisa jadi dia ngawasin kita karena pengen cari cacatnya kita. Di depan kita aja bagus, di belakangnya mah kita diomongin, ya itu Ustadz lagu apa katanya begitu. Kelihatannya mah di depan nunduk gitu. Itu makhluk atau manusia bisa begitu. Nah sedangkan Allah enggak. Kalau Allah memperhatikan kita, benar-benar memperhatikan. Memang demikian hadirin. Kebiasaan umumnya orang itu kan dia bisa ada pengawasan. Biasanya standarnya itu kalau ada orang yang ngawasin dia. Kalau ada orang yang ngawasin dia, masih di daerah Cenggiren nih, masih pada kenal. Eci pakai selebetan, orang mau terkenal semua. Nanti jauh dikit Bayoran udah mulai pakai jeans, gak ada yang kenal. Nanti jauhan lagi udah jalan-jalan misalnya ke Singapura, wah udah pakai celana kolor doang itu. Kenapa? Nggak ada yang ngawasin, soalnya nggak ada yang ngawasin. Standar umumnya orang lah ya, umumnya orang. Kalau Ustadz ini mungkin ya nggak jauh beda. Umumnya orang begitu. Standarnya kenapa? Karena diawasin sama orang kenal. Ya di kampung ini masih banyak yang kenal, nggak enak pengen ngapa-ngapain. Nanti keluar dikit, udah gak ada yang kenal lah, cuma supir doang, mulai ganti baju. Jauhan dikit, makin jauh, makin nggak ada yang kenal, makin nggak ada yang ngawasin, maka makin ya begajulan itu.
Itu kalau makhluk yang dijadikan sebagai tolak ukur. Tapi kalau yang dijadikan Allah sebagai tolak ukur, bahwa Allah terus memandang dia, bahwa Allah iqbal di sini menghadap, artinya melayani dan juga memenuhi semua kebutuhannya, maka dimanapun dia akan tetap Allah yang dia lihat walaupun jauh. Oleh karenanya nggak ada yang namanya kepura-puraan tasannuk tadi, kemudian berhias karena pengen bertemu orang atau karena banyak orang yang kenal di sini, pura-pura tasannuk, tazayyun, akhirnya bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang-orang, yaitu dengan kepura-puraan. Jalannya aja diatur banget karena ada yang kenal, iya, jalannya jangan sampai orang ngomong apa-apa, semua jadi penuh kepura-puraan. Kira-kira kalau begitu saudara ya, kalau begitu ya, semuanya kita sampai dehemnya kita aja itu diatur, kira-kira tuh enak apa kagak begitu? Kagak enak. Ini yang disebut dengan adabun alimun di dunia ini, istajalahu, itu siksa yang menyakitkan di dunia yang udah dia datangkan sendiri. Itu tersiksa. Kenapa? Yang ikut ukuran orang yang diikutin, khawatir kenapa-napa, khawatir jadi bahan omongan, karena khawatir, karena dia yang dijadikan sebagai tolak ukur itu manusia, bukan Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku Allah, yang mengawasi Allah, yang melayani dan juga memenuhi kebutuhanku ya Allah, tsumma istaqamu, istiqomah, mau keluar ceger ke, mau di Kebayoran, mau ke Singapura, ya karena Rabbunallah, nggak bakal berubah, nggak bakal ikut ukuran diawasin sama orang apa enggak ya, ada yang kenal enggak ya, nggak bakal itu, karena istiqomah. Kan yang susah istiqomahnya itu tuh. Rabbunallahnya mah gampang. Rabbunallah kayak Ustadz Kusoi cinta sama istri cinta sama istri gampang. Yang susah apa? Istiqomahnya yang susah. Kalau lihat ada orang tua, nenek sama kakek jalan berdua di pasar, masya Allah istiqomah banget itu tuh. Istiqomah masih gandengan gitu maksudnya. Istiqomah. Yang susah istiqomah. Rabbunallah tsumma istaqamu. Dia bilang Tuhanku Allah, Tuhan kami Allah, yang mengawasi Allah, yang memenuhi kebutuhanku Allah, ya di mana-mana ya Allah, nggak terus berubah. Nanti di tempat lain berubah jadi Tuhannya bukan Allah lagi. Tuhannya ya orang Kebayoran, Tuhannya orang majelis misalnya, ini namanya bukan Rabbunallah lagi, nggak istiqomah berarti. Jadi Rabbunallah di mana? Ya Rabbunallahnya di tempat-tempat rame aja. Di tempat sepi saat dia sendiri nggak ada yang ngawasin berubah lagi. Oleh karenanya takhalu fil asrar wal a'lan di sini beda. Beda dia, keadaan dia waktu dalam keadaan rahasia, asrar, dalam keadaan kesendirian misalnya. Ini pasti beda dengan keadaan kala keramaian. Dia keramaian benar-benar dia jaga. Itu yang dimaksud siksa. Susah dah pokoknya kalau ngikutin yang begini. Tersiksa karena ngikutin kepengenan orang, ngikutin tuntutan-tuntutan yang orang itu selalu pengen yang bagus, yang padahal itu orang nggak tahu apa-apa. Orang itu sebenarnya nggak ada urusan sama kita. Waqad qala syairu, dan sungguh telah berkata seorang penyair, man raqaban nasa ma taghamman wa faza bil ladzatil jasur. Man raqaban nasa, barang siapa yang muraqabah, barang siapa yang merasa muraqabah itu merasa diawasi, mengintai, nginde, barang siapa yang merasa diawasi, an-nasa akan manusia, mata gomman maka mati orang tersebut, gomman dalam keadaan sedih, wafaza dan beruntunglah bil ladzati dengan kenikmatan siapa al-jasuru, orang yang berani. Maksudnya dia berani tanpa harus memperhatikan pengennya orang, dia berani segaya-gayanya aja, yang penting Allah melihat dia. Artinya yang penting dia tetap menjaga apa yang Allah wajibkan pada dia, apa yang Allah haramkan dia jauhan, itu dia nggak peduli pandangan orang. Orang yang muraqabah, tapi muraqabah yang bukan muraqabah Allah,
bukan merasa Allah ngawasi, tapi merasa manusia ngawasi, sedih pasti. Karena kemana-mana susah untuk menuhin keinginan orang-orang banyak. Tapi kalau menuhin keinginan Allah, ya gampang. Bodo amat, yang penting sholat, puasa, ngaji, pokoknya kewajiban-kewajiban jalanin, yang haram-haram dijauhin, udah selesai udah. Nggak usah segala penampilan, nggak usah segala pakai dandan segala macam, itu nggak dipikirin sama orang-orang yang berani atau jasur ini. Dan orang jasur ini yang justru nikmat, hidupnya nikmat, rohata qalbih, kenyamanan hatinya, kemudian juga ketenangan jiwanya itu akan lebih terjaga. Karena orang-orang ini tidak ikut kepengennya manusia, tapi dia ikut kepengennya Allah, karena dia sadar Allah yang memandang dia sadar Allah yang menghadap dan melayani dia sejak dulu. Wa qala ra'a Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu rajulan fil minal fuqaha. Dan Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat rajulan, seorang laki-laki minal fuqaha, dari ahli fikih di Makkah, di Mekah. Dia melihat di Mekah. Faqala, maka berkata Sahal, faqala, maka berkata rajul lahu kepada Sahal, syai'an, sesuatu. Faqala, maka berkata si rajul lahu kepada Sahal, ya Ustaz, wahai Ustaz, la aqdiru ala hada, aku tidak mampu ala hada, mengatasi ini, minan nasi, dari manusia. Faltafata, maka melengos. Faltafata, maka melengos atau balik siapa Sahlun, Sahal, ila ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Sahal, maksudnya murid-muridnya. Faqala, maka berkata Sahal, la yanalul abdu haqiqatan min hadal amri hatta yakuna bi ahadi wasfaini. Tidak akan mencapai, tidak akan memperoleh seorang hamba hakikatan, satu yang sesungguhnya, hakikat, min hadal amri, dari urusan ini, hatta yakuna, sehingga ada siapa al-abad, siapa hamba, bi ahadi wasfaini, itu tetap dengan salah satu dua sifat. Apa saja dua sifat itu? Hatta yasqutun nasu min ainihi, sehingga gugur siapa nasu, manusia, min ainihi, dari matanya. Fala yara, maka tidak melihat siapa hamba, fid dunya, di dunia ini, illa huwa wa khaliquhu, dia tidak melihat kecuali dia si hamba, wa khaliquhu, dan penciptanya. Fa inna ahadan, maka sungguhnya seseorang layak diru, tidak akan mampu siapa ahad, ayyadurrahu, untuk memberikan madarat, membahayakan atau mencelakai si hamba, walayan fa'ahu, dan juga tidak bisa memberikan manfaat siapa ahad kepada hamba. Satu, autasquto, atau gugur nafsuhu, hawa nafsunya si hamba, an qalbihi, dari hatinya. Fala yubali, maka tidak peduli siapa hamba, bi ayyi halin yarawnahu, dengan keadaan apapun yarawnahu, melihat annashu, akan si hamba. Intaha. Sahal bin Abdullah pernah ketemu sama orang ahli fikih. Ahli fikih itu kan keluarin masalah ini dia bisa dengan kaidah-kaidahnya, dikeluarkan masalah ini dia hafal, dalil-dalilnya semuanya hafal. Nah, tapi masih ada riaknya, masih ada pengen dilihat sama orang. Ngadu sama Sahal bin Abdullah, Ustaz, ya gurunya juga ini, Ustaz, ini kalau urusan yang begini nih saya susah banget nih. Kalau urusan yang begini saya susah banget, yaitu urusan sama manusia, susah banget saya. Dalil-dalil saya hafal, kaidah-kaidah, ngigonya aja saya kaidah, kagak bisa. Kalau urusan manusia saya nggak bisa nih yang begini-gini. Nggak dijawab sama Sahal. Kemudian Sahal bilang pada murid-muridnya, bukannya ghibah, bukan karena nggak menyebutkan orang ini. Sahal hanya berpesan kepada murid-muridnya, ya mungkin ada juga murid yang nanya tadi ini. Seorang hamba, seorang murid itu tidak akan bisa mengatasi masalah ini sesungguhnya. Masalah pengen diperhatikan sama manusia sesungguhnya, kecuali dengan dua cara. Cara yang pertama, murid itu, manusia itu harus hilang dari pandangan murid, sehingga di dunia ini dia mau ngaji
dia mau debat, dia mau bahasul masail, dia mau di organisasi, dia nggak ngelihat kecuali dia dan penciptanya. Dia nggak ngelihat pengurus ranting, dia nggak ngelihat suriah, nggak ngelihat apa-apa punya. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat cuma dia dan Allah. Itu cara yang pertama. Kalau masih melihat, nggak enak sama anu, nggak enak sama tetangga yang ini, nggak enak sama guru-guru, nggak enak sama orang-orang. Kalau masih melihat, berarti ada orang-orang, ada dia, ada Allah, maka selamanya akan tetap gagal mengatasi masalah ria ini, masalah pengen dipandang oleh manusia ini. Cara yang kedua, hawa nafsu yang selalu mengajak untuk dihargai. Jadi hawa nafsu bukan cuma perut sama di bawah perut doang, bukan. Pengen orang cium tangan, nafsu juga itu. Pengen orang itu nyanjung dia. Gimana pidato gue tadi? Cakep nggak? Ini di maulid nih lagi banyak panggilan nih. Begitu misal itu pengen begitu, hawa nafsu juga. Cara yang kedua, hawa nafsunya harus dikalahkan dengan hati, dikalahkan oleh hatinya. Dengan demikian, yang menjadi pandangan, yang jadi tolak ukur, maksud saya, yang jadi tolak ukur itu bukan keinginan hawa nafsu, bukan pengen dipuji, pengen sanjung, bukan pengen dilihat, tapi yang jadi tolak ukur adalah hatinya. Dengan demikian, dia nggak akan peduli. Dia tidak akan peduli orang mau lihat dia dalam keadaan apa. Mau pidato salah kek, mau dia pasar sendalnya hilang kek, mau dia ngapain, nggak peduli dia, nggak peduli. Pandangan manusia dalam keadaan apapun dia tidak akan peduli. Ini cara mengatasi bagaimana supaya kita itu selalu menghilangkan makhluk. Artinya kita selalu hanya memandang Allah dan memandang betapa baiknya Allah pada kita. Naam. Wah, mana tadi tuh? Fainna hadan. Udah. Jadi jangan mandang makhluk, jangan mandang orang-orang. Orang-orang itu gak bakal bisa memberikan bahaya, tidak akan bisa mencelakai kita dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, nggak bisa. Cuma Allah yang bisa memberikan madarat karena Allah punya sifat ad-darr. Cuma Allah yang bisa memberikan manfaat karena Allah punya sifat an-nafi'. Tsumma man lahu bihusuli ma arada minhum. Kemudian seseorang lahu yang bagi orang tersebut bihusuli ma arada min aradahu minhum, dengan mendapatkan sesuatu arada yang menginginkan man minhum dari annas, fagroduhum, maka sungguhnya tujuan-tujuan annas, tujuan manusia itu mukhalifatun, beda-beda, watiba'uhum, dan bermula tabiatnya manusia itu mutabayinatun, ya beda. Farubbama istahsana, maka terkadang menganggap bagus siapa man orang man nafsuhu syai'an farubbama istahsana min nafsihi. Farubbama istahsana, maka terkadang menganggap bagus siapa man min nafsihi, dari, nggak ada harokatnya sini, mimnun itu ada itu, minnun mimnun, man mannah min manin itu begitu, man apa man. Farubbama istahsana, maka terkadang menganggap bagus siapa man aroda tadi, man lahu bihusuli ma aroda, siapa man dia menganggap bagus min nafsihi, dari dirinya, syai'an sesuatu, lam yastahsinhu ghairuhu, yang tidak menganggap bagus akan syai', siapa ghairuhu selain man. Warubbama ardo syakhson, dan ada kalanya membuat ridho. Kalau dia ridho, kalau ardo membuat ridho, meridokan maksudnya membuat ridho siapa man syakhson seseorang, bima dengan sesuatu, la yardo yang tidak ridho, al akharu orang lain, siapa orang lain, fahuwa ya'malu bizamihi, maka si man itu berbuat bizamihi dengan dugaannya man, fima yanfa'uhu indan nas, dalam sesuatu yang bermanfaat, apa ma memberikan manfaat hu akan man indan nasi di si manusia, wasa'a dan wasa'a sa'iun berjalan,
La'ala sob sya'a, shin besar itu mungkin. Dan berlaku siapa man fima dalam sesuatu, wa yadurruhu yang memberikan celaka, memberikan bahaya, apa mahu akan man indahum di sisi manusia, wa indallahi di sisi Allah Ta'ala, ma'a muqasatit ta'bi, dengan kias atau dengan takaran kesulitan, wan nasobi dan kelelahan, fi nafsihi dalam dirinya sendiri. Susah saudara ya kalau ukurannya manusia. Kadang-kadang kita pengen ngikutin keinginannya Ustadz Ajis pakai kemeja merah, yang ngelihat Ustadz Fatullah, lu apaan sih merah begini, bikin mata sakit. Salah lagi. Udah ya udah kalau gitu baju merah celana kuning ondel-ondel. Yang lihat Ustadz Omen, ini apa sih lu malu-maluin pondok aja pakaian begini. Terus gimana dong? Susah kalau ngikutinnya, salah semuanya. Karena kita pengen nyenengin orang yang berbeda-beda keinginannya. Susah. Terus bagaimana? Ya udah ikutin Allah aja. Allah nggak pakai kuning, nggak pakai merah. Udah yang penting nutup aurat. Bukan gosok juga. Halal maksudnya yang penting. Itu ikutin Allah. Tapi kalau ngikutin keinginan manusia susah. Capek. Ya, ta'ab, nasab itu capek. Ada kelelahan, ada keletihan kalau kita itu mengikuti keinginan manusia. Kita pengen, dugaan kita nih, Ustadz Anis senang sama baju kayak begini. Ternyata Ustadz Anis senang, tapi Ustadz Ajis nggak senang. Ustadz Fatullah apalagi dia pengen yang lain. Udah pakai singlet aja singlet. Misalnya salah semuanya. Susah kalau kita mengikuti keinginan manusia. Wa fil hikayatil madhkurati an Luqmana wa ibnihi, dan dalam sebuah hikayat cerita yang disebutkan tentang Luqman dan anaknya, tanbihun bermula terdapat sebuah pengingat ala hadal makna, atas maksud ini atau makna ini. Dzukira anna Luqmana dakhala dzata yaumin as-suqa, disebutkan bahwasannya Luqman masuk dzata yaumin pada suatu hari as-suqa ing pasar, akan pasar. Luqman masuk ke pasar, wa huwa raqibun himaron, dan Luqman itu menaiki, numpak ya, menaiki himaron, keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda. Keledai lebih kecil dari kuda. Kasihan dah kalau dinaikin, kasihan. Kalau kuda kan kuat. Ada lagi antara kuda sama keledai, gedenya namanya bigol. Jadi kalau himar itu apa ya? Ya nggak kuat lah gitu. Nggak kuat kalau buat ini, buat tumpangan orang. Biasanya buat ini, buat barang, biasanya buat barang. Naik gerobak dan naik gerobak. Tapi ini himar dinaikin. Luqman naik himar. Wabnuhu yasuquhu, dan bermula anaknya Luqman yasuquhu, menggiring hu akan himar. Faqalan nas, maka berkata annas, orang-orang, hina ra'ahu, ketika mereka melihat Luqman, syaikhun lam yashfaq ala sabiyin. Katanya ini orang tua kagak kasihan sama anak kecil, ala sabiyin. Farkabahu khalfahu, maka menaikkan siapa Luqman hu akan anaknya, ibnahu khalfahu, di belakangnya. Faqalu, maka berkata annas, ithnani ala himarin halla zada thalitan. Dua orang naik himar, nah sekalian aja tambah 3. Dua orang tuh. Itu orang, kalau keinginan orang begitu, 2 orang ala himarin, di atas himar, hal zada ta'isan, bu ya tambah kalitan, yang ketiga, sekalian aja 3 tambahin, ibunya sekalian naik. Panazala Luqmanu, maka turunlah Luqman, wa baqiya al waladu, dan tetap siapa al waladu, anaknya. Faqalu, maka berkata syekhun mashin wa sabiyun raqibun. Orang tua jalan, anak naik, anak kurang ajar. Fanazal al waladu, maka turunlah siapa al waladu, anaknya Luqman, yamshi, berjalan, ma'awalihi, bersama ayahnya, bersama Luqman. Akhirnya karena serba salah, ya udah turun, semuanya turun, semuanya turun, himarnya naikin. Wasaqo, dan keduanya menggiring al himaro, akan keledai, jami'an, bareng-bareng. Faqalu, maka berkata manusia, himarun farigun, keledai nganggur tuh. Keledai kosong, nggak dinaikin, nggak dimanfaatin. 2 orang nih, bapak sama anak sama aja, keledai sayang nggak dimanfaatin. Wahadani yasuqoni, dan ini 2 orang yasuqonihi, menggiring keledai.
Titik sampai di situ. Jadi serba salah saudara kalau ngikutin orang itu. Kayak Lukman tadi, dia naik sendirian, anaknya di bawah pegang talinya. Bapak kagak kasihan sama anak, kagak sayang sama anak, bapak begitu. Turun akhirnya Lukman. Enggak, dinaikin dulu. Ya udah nak sini naik belakang saya. Naik belakang saya baru beberapa langkah. Ini bapak sama anak pada dablok semuanya. Keledai kecil dinaikin, himar kecil dinaikin. Kasihan itu himar begitu. Emang tidak berperi kebinatangan katanya. Akhirnya turun dua-duanya. Ya udah nak kita turun. Turun, jalan baru berapa langkah. Ada lagi yang ngomong. Ini kagak ada yang gimana sih ini anak sama bapak sama aja, itu himar buat dinaikin. Itu himar buat dinaikin. Saya nggak dinaikin itu begitu. Kagak dinaikin percuma katanya, farigun percuma. Nah, kemudian sampai di situ ya barulah ada penjelasan di sini. Wa kana gharadul Luqman bihada, dan ada maksud atau tujuan Luqman bihada dengan ini, dengan perjalanan atau pelajaran ini, ayyuriya ibnahu, bahwa Luqman akan memperlihatkan, memberitahukan ibnahu akan anaknya, sya'nan nasi, keadaan manusia, ma'aman yura'i nadharahum, beserta orang yura'i yang memperhatikan nadharahum akan pandangan manusia. Fa innahu, maka sesungguhnya man yura'i nadharahum, sesungguhnya orang yang memperhatikan pandangan manusia itu la yaslimu minhum, tidak akan selamat siapa man minhum dari annas, ala ayyi halatin takunu, atas segala macam keadaan, takunu yang ada apa halah. Faridun nasi, maka bermula ridhonya manusia, goyatun la tudraku, itu adalah puncak la tudraku yang tidak akan dicapai. Wa ahmaqun nasi, dan bermula paling bodohnya manusia, man tolaba ma la yudraku, adalah seseorang yang mencari sesuatu la yudraku yang tidak bisa dicapai. Ya jelas. Ini Luqman sengaja melakukan ini untuk mengajarkan kepada anaknya bahwa orang yang nurutin kepengenan manusia itu tidak akan bisa memuaskan mereka. Ayah halatin takun, keadaan apapun itu pasti ada yang kontra sama dia. Walaupun ada yang pro, tapi tetap ada yang kontra, tetap ada yang protes sama dia. Nggak akan puas namanya manusia itu kalau kita terus memperhatikan atau menginginkan dilihat orang, menginginkan dipandang oleh orang, itu nggak akan selesai semuanya. Keinginan manusia atau keinginan orang-orang secara umum nih, orang-orang ya biasanya orang umum ya, dia punya keinginannya itu pasti keinginan yang tidak bisa dicapai. Nah, kalau kita mencari sesuatu yang nggak bisa dicapai ya sama aja, itu namanya orang bodoh. Mencari sesuatu kok yang nggak bisa dicapai. Mencari sesuatu yang bisa dicapai lah. Apa yang bisa dicapai? Ya ridho Allah bisa, ridho orang tua bisa dicapai. Karena memang orang tua, Allah itu orang-orang yang dekat sama kita. Nah, manusia kan banyak banget. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Sindang Laut. Dia juga itu mah. Ada yang dari mana-mana, pokoknya kan beda-beda keinginannya. Kalau kita ngikutin keinginan manusia, maka capek dan tidak akan selesai, tidak akan bisa memuaskan manusia. Fahada haluman inqada ilal auhami, maka ini adalah keadaan orang inqada yang tunduk siapa man ilal auhami, kepada dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, min du'afa'il uquli, dari orang-orang yang lemah akalnya, wa sukhafa'il ahlami, dan orang-orang yang lemah pikirannya. Wa man kana lahu aqlun wafirun, dan adapun orang karena yang ada siapa man, karena yang ada lahu bagiman apal aqlun wafirun, akal yang sempurna, wa ilmun fakhirun, dan juga ilmu yang membanggakan, fala yamilu, maka tidak akan condong siapa man lahu aqlun, orang yang punya akal tidak akan condong, illa ila ma huwa haqqun, kecuali kepada sesuatu huwa yang dia ma itu haqqun hak, wa wujudu sidkin, dan wujudnya benar atau jujur, wa huwa, dan dia ma huwa haqqun itu ma mannallahu ilaihi, adalah sesuatu mannallahu yang memberikan siapa Allah akan sesuatu ilaihi kepada si man,
min nadharin, yakni dari pandangannya, pandangan Allah, wa ikbalin, dan juga menghadap dan melayaninya Allah, wa jazili atain, dan banyaknya pemberian Allah, wa adimi nawalin, dan juga agungnya pemberian Allah. Fahuwa ya'malu bima yuaddihi ila hadhil matalib. Fahuwa, maka man lahu aqlun wafir, orang yang punya akal itu ya'malu, berbuat, fima, untuk sesuatu, yuaddihi ila hadhil matalibi, yang mendatangkan apa huwa akan man akil ila hadhil matalibi, kepada tujuan-tujuan atau tuntutan-tuntutan ini, min ghairi iktiratin, tanpa iktiras. Apa iktiras itu? Apa namanya? Memperhatikan atau memperdulikan, min ghairi iktiratin, tanpa memperdulikan, bidammi dhammin, dhammi dhammin, kalau dhammin simpailnya, kalau dham masdarnya, bidammi dhammin, dengan celaan orang yang mencela, wa'ad bi'atibin, dan juga ya sama hinaan orang yang menghina, ya, tidak akan selesai. Jadi ada dua model orang, ada orang yang lemah akal, lemah pikirannya. Orang yang lemah akal, lemah pikirannya, ini dia tolak ukurnya yang dijadikan patokan itu pandangan orang. Gak enak nanti RT ngomong apa nih kalau begini, gak enak sama guru-guru yang lain, terus begitu. Ini orang yang lemah akalnya, kalau dia ingin menuruti, capek, lelah pasti menuruti semuanya itu, segala sendal lagi di itu di apik-apikin sama dia, segala kendaraan pokoknya dia, karena nurutin kemauan orang. Ini orang yang lemah akalnya. Tapi orang yang akalnya sempurna, yang dia punya pengetahuan yang juga sempurna, dia akan melihat sesuatu yang juga sempurna. Apa sesuatu yang sempurna itu? Sesuatu yang hak, sesuatu yang hak dan sesuatu yang benar, yaitu pandangan Allah pada dia yang sejak dulu itu Allah pandang dia. Gak usah jauh-jauh, dulu dari kecil gak usah, dari bangun tidur Allah yang ngawasin dia, masuk kamar mandi Allah yang ngawasin dia, keluar kamar mandi Allah. Giliran pergi ke sekolah udah nggak ngerasa dilihat Allah, ngerasa dilihat siapa? Ngerasa dilihat sama murid, ngerasa dilihat sama orang tua misalnya, ngerasa dilihat sama Ustadz Anis kepala sekolah ya. Ngerasa dilihat sama yang lain-lain, padahal dari tidur Allah yang ngawasin. Kalau orang yang kuat akalnya, orang yang sempurna pengetahuannya, maka dia akan tetap melihat, ya aku berangkat di sini Allah ngawasin, makanya aku juga ngajarnya benar-benar, makanya aku ngabdinya juga akan sungguh-sungguh, karena meskipun nggak ada Cece, tahu Cece TV ada di itu kelas, ada, meskipun mati Cece TV-nya tetap aku diawasin sama Allah, karena Allah yang ngawasin tetap. Jadi yang ngajar di kelas, yang ngajar ya di kantor atau ngajar di taklim, ini akan terus merasa yang mandang Allah, yang mandang bukan orang yang lagi dengerin, tapi Allah. Benar-benar nggak ngajarnya, diawasin sama Allah. Fahuwa yamalu ila ma yuaddihi. Maka orang yang sempurna akalnya ini akan beramal atau melakukan perbuatan apapun, mau dia dagang atau dia di kantor, di tempat-tempat lain ya, tempat aktivitas dia akan melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Allah, karena tuntutannya hanya ridho Allah. Nggak akan menuntut, nggak akan menjadikan manusia sebagai tolak ukur, karena itu melemahkan. Dia nggak akan peduli orang ngomong apa, nggak akan peduli. Bidammi dhammin wa atbi'atibin wa yakul bilisanil halihi. Dan orang yang sempurna akalnya ini, yakul man lahu aqlun wafir tadi, dia berkata bilisani halihi, dengan lisan halnya, artinya sikapnya itu atau pandangan hidupnya itu akan mengungkapkan ini. Innalladzi takrahuna minni huwallazi yashtahihi qalbi. Sesungguhnya sesuatu, innalladzi takrahuna, sesungguhnya perkara takrahuna yang kalian benci minni dariku, huwallazi adalah sesuatu, yashtahihi qalbi,
yang senang kepada alladzi apa qalbi hatiku, yang kalian gak demen, yang kalian benci, itu yang saya pengen gitu. Yang kalian gak suka dari saya, justru itu yang hati saya suka. Apa hati saya suka? Ya begini aja udah. Ya di rumah begini, kumpul sama orang begini, di kamar begini, nanti di masjid ya begini, sendirian begini, rame-rame begini. Jadi yang kalian gak suka, apa sih kalau itu kagak pakai inian, kagak pakai yang pantas gitu, kayak pakai minyak wangi apa pakai apa? Ya di rumah kagak pakai minyak wangi, di luar juga kagak pakai minyak wangi, udah gitu aja udah. Karena apa? Senangnya hatiku, kenyamanan hatiku, ketenangan jiwaku justru di situ. Justru di cara hidup, justru di gaya yang tidak mengikuti selera orang-orang, tapi menginginkan ridho Allah aja. Justru saya jadi tenang, hati saya jadi nyaman, itu dengan tidak mengikuti pengennya orang. Udah segaya-gayanya aja. Yang penting tetap syarak atau wajib-wajibnya Allah tetap dilaksanakan, haram-haramnya Allah tetap harus dijauhkan. Nggak terus segaya-gayanya itu terus melanggar syarak, nggak boleh juga terus wali kelas 6 sabda ya, terus pakai celana pendek gitu, bawa joran kemana-mana. Ya boleh bawa joran pakai sarung, tapi yang penting tutup ini, tutup aurat yang penting. Wa yaqulu aidan ma qalahu Muhammad bin Aslam radhiyallahu anhu, dan berkata juga apa yang dikatakan, dan berkata juga man lahu aqlun wafir, orang yang sempurna akal itu juga akan mengatakan sesuatu ma qalahu Muhammad bin Aslam, sesuatu yang dikatakan oleh Muhammad bin Aslam radhiyallahu anhu. Mali wali hadal khalqi, ma bermula apa itu li untukku, maksudnya ada apa aku, wali hadal khalqi dan makhluk ini. Kuntu fi salbi abi wahdi, aku ada di tulang rusuk bapakku sendirian. Tsumma sirtu fi batni ummi wahdi, aku juga jadi ada di perut ibuku wahdi sendirian. Tsumma dakhaltu dunya wahdi, aku masuk ke dunia juga sendirian. Tsumma tuqbadu ruhi, kemudian dicabut ruhku wahdi ya sendirian. Fa adkhulu fi qabri wahdi, kemudian aku masuk kubur ya sendirian. Wa yatini mungkarun, dan datang kepadaku siapa mungkarun, malaikat mungkar, wa nakirun nakir, fa yasalani, dan dua-duanya bertanya nih kepadaku wahdi ya sendirian, kagak pada bantuin. Fa in sirtu ila khairin, maka jika aku ada ila khairin kepada kebaikan, sirtu wahdi, aku jadi ya sendirian juga. Wa in sirtu ila syarrin, dan jika aku kembali jadi ila syarrin kepada keburukan, sirtu wahdi, ya aku juga sendiri. Summa auqifu baina yadayillah, kemudian aku berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah wahdi ya sendiri. Summa yudha'u amali wa dunubi, kemudian diletakkan amalku dan juga dosa-dosaku fi mizani, dalam timbanganku wahdi ya sendirian. Fa in bu'ithtu ilal jannati, dan apabila diutus dikirim aku masukkan ilal jannati kepada ke surga, bu'ithtu wahdi, maka aku dikirim ya sendirian. Wa in bu'ithtu ilan nari, jika diutus aku dikirim aku ilan nari ke neraka, bu'ithtu wahdi, sendirian. Dari dulu emang sendirian kita, saudara. Apa urusannya sama orang? Gitu maksudnya ya. Dari rasis tuh. Namanya ras kusoi. Sendirian kemana-mana, dari dulu aku ya sendirian, sampai nanti masuk ke surga atau masuk ke neraka juga sendirian. Gak ada yang mau ikut-ikut, gak ada yang mau bantuin. Kalau masuk neraka, masuk surga juga sendirian. Jadi apa urusannya manusia itu ngatur-ngatur? Apa urusannya saya diatur-atur manusia? Apa urusannya saya ngukur kepengenan orang-orang itu? Apa urusannya? Kata Muhammad bin Aslam. Ini senada dengan apa yang dikatakan sebelumnya oleh orang-orang yang punya akal sempurna. Nggak ada ora urus, jare wong Jawa, ora urus, nggak ada. Pokoknya syariat artinya haram-haramnya Allah jauhin, wajib-wajib laksanin, udah selesai.
Makanya begitu-gitu aja saudara, kalau orang udah nggak peduli pada makhluk dan dia hanya Allah yang pandang, yaitu tadi yang kalau saya bilang Gus Dur itu, ya itu udah hamba yang profesional. Guru ada yang guru profesional ya, sertifikasi. Tapi ada guru amatir. Begitu juga hamba, ada hamba yang amatir. Kalau hamba yang amatir itu masih kadang-kadang kalau disanjung masih melayang, dipuja masih terbang. Ada yang benci dia, marah-marah, ogah lagi ngajar, ogah lagi datang jamaah, ogah lagi mimpin pengajian. Kalau dicela, kalau disanjung begitu terbang segala macam, berarti hamba amatiran. Karena dia jadi hamba yang gak profesional. Orang hamba harusnya kepada Allah, tapi dia menghamba kepada apa? Kepada manusia, kepada puja, kepada orang-orang yang memujanya atau orang-orang yang membencinya. Jadi kalau jadi hamba juga harus profesional. Dapat sertifikasi dari Allah nanti. Famali walinnas, maka bermula apa li itu tetap bagiku, walinnas dan bagi manusia. Apa urusannya aku dan manusia? Waqad su'ila al-Harts bin Asad al-Muhasibi, dan pernah ditanya Imam al-Harts bin Asad al-Muhasibi radhiyallahu anhu an alamatis shadiqi. Enggak ada ya orangnya. Dari tanda-tandanya Kang Sodik masih honeymoon, belum 40 hari ya. Nutfatan arba'ina yauman. Alamati shadiqi, dari tanda-tanda orang yang benar kehambaannya, orang-orang yang benar kehambaannya. Faqala, maka berkata al-Harts, Imam al-Harts, as-shadiqu, orang yang benar kehambaannya, huwallazi la yubali, adalah orang yang tidak peduli siapa alladzi lau kharaja kullu qadarin, jika keluar apa kullu qadarin, segala ketetapan. Kalau dibaca qadrin ukuran, nanzalnahu fi lailatul qadr. Kalau dalnya sukun takaran atau ukuran, tapi kalau qadar ya qadar, takdir Allah. Kalau dibaca qadarin, kullu qadarin, setiap takdir atau ketetapan Allah. Dia tidak peduli. Orang yang tidak peduli, orang yang benar kehambaannya adalah orang yang tidak peduli. Andai pun setiap takdir itu keluar, takdir lahu baginya, bagi orang tersebut keluar, min qulubil khalqi, dari hatinya makhluk, min ajli salahi qalbihi, karena bagusnya hatinya si Shadiq. Nggak peduli, karena hatinya udah nyaman sendiri, hatinya udah tenang, nggak peduli. Wala yuhibbu, dan dia tidak suka ayat toli'a an-nasu, agar melihat siapa nasu, manusia, melihat alamata qilid darri, pada timbangan-timbangan atom atau timbangan-timbangan darah, min husni amalihi, dari kebaikan perbuatannya as-shadiq. Wala yakrahu, dan tidak benci ayat toli'a an-nasu, bahwa melihat siapa nasu, manusia, ala sayyi'i, atas keburukan, min amalihi, dari perbuatannya as-shadiq. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun, fa inna karahatahu, maka sesungguhnya ketidaksukaan atau kebenciannya kebenciannya alladzi, bisa juga shadiq tadi, tapi kalau diartikan as-shadiq nggak cocok, karena ini shadiq udah nggak ada benci, nggak ada. Fa inna karahatahu, maka sesungguhnya kebenciannya alladzi, lidzalika, karena itu, karena orang-orang melihat buruk itu, dalil, bukti, ala annahu, bahwa sungguhnya alladzi itu, yuhibbu az-ziyadata, menginginkan tambahan, indahum, di sisi annas, di sisi manusia. Walaysa hadza min akhlaqis shadiqin, dan bukanlah ini minta tambahan atau pengen ditambah dipuji atau pengen ditambah disanjung, tidaklah ada yang seperti ini. Min akhlaqis shadiqin, termasuk akhlak orang-orang yang benar kehambaannya. Orang yang benar kehambaannya, Gus Dur bilang, Allah yarham, orang yang menghamba secara profesional, hamba yang profesional itu adalah hamba yang tidak peduli kepada makhluk. Andai catatan takdir itu keluar dari Ustadz Omen,
nih kamu bakal masuk surga, nih kamu bakal masuk neraka. Kalau dia cuma begini, terus kenapa emang? Gitu doang. Gitu aja kok repot. Terus kenapa emang kalau saya ahli neraka? Terus kenapa emang kalau saya ahli surga? Karena orang yang sudah benar hambanya, dia benar-benar memandang Allah saja, tidak memperdulikan makhluk, meskipun takdir itu keluar dari mulut orang, karena hatinya sudah nyaman bersama Allah, dia hanya dipandang oleh Allah, dia juga hanya memandang pemberian-pemberian dan kebaikan-kebaikan Allah, dia nggak peduli itu. Justru kalau dia nggak suka, ada orang kemudian ngebacain dia, bacain ente bakal neraka tuh, amal ente buruk, amal ente banyak tapi itu cacat semuanya, nggak diterima sama Allah. Andai itu benar dan dia benci, nggak suka ngedengar itu berarti ukuran dia udah manusia. Kalau ukurannya udah manusia, berarti udah bukan sodik lagi, bukan orang yang benar kehambaannya. Makanya Mbah Mus pernah cerita, itu ada Kiai Soleh sama Gus Ja'far. Pernah dengar ya ceritanya? Gus Ja'far itu bisa baca. Jadi kalau ketemu sama orang ada tulisannya Ahlun Nar. Ahlun Nar. Kemudian ada tulisannya kalau Ahlul Jannah, Ahlul Jannah. Tiba-tiba ketemu Gus Ja'far ini sama Kiai, bukan Kiai Soleh, lupa saya namanya. Gus Ja'far ketemu sama seorang Kiai. Seorang Kiai ini pimpin pesantren besar, santrinya banyak. Dia lihat kok Ahlun Nar, gak berani ngomong dia. Besokannya lagi, dia lihat lagi, dibuka kacamatanya, misalnya, lo kok Ahlun Nar. Akhirnya diikutin sama Gus Ja'far ini, diikutin sama Gus Ja'far. Ngapain ini kiai kalau malam-malam gini? Habis ngajar santri, biasanya keluar emang nih kiai. Keluar, diikutin dari belakang, ternyata ke diskotik. Nah, sampai diskotik nggak tahu lagi tuh Gus Ja'far ngapain. Sampai diskotik nggak tahu lagi apa yang dilakukan oleh kiai yang lagi dibuntutin sama dia. Namanya kiai siapa ini? Ya Gus Ja'far yang bisa nerawang ini. Sampai akhirnya mereka berdua ketemu, Gus Ja'far sowan, kemudian bilang, Kiai, saya ngeliat tanda Ahlun Nar, tanda penduduk neraka begini. Oh iya, terus kamu udah ngikutin saya, udah puas? Tahu ternyata dia diikutin. Iya Kiai, saya tahu. Terus kalau saya Ahlun Nar, emang kenapa? Saya mau bersama Allah aja sih, gitu kata Kiainya ini. Jadi meskipun di neraka, kalau bersama Allah, saya emang nggak apa-apa, daripada di surga tapi Allah nggak nemuin, kata Kiai ini. Sejak saat itu Gus Ja'far diam kalau melihat tanda apapun yang ada pada orang. Itu pelajaran yang diberikan oleh Kiai ini kepada Gus Ja'far. Jadi dia diam aja. Ada Ahlun Nar, ya boleh jadi nanti berubah. Orang kadang-kadang udah sejengkal di neraka aja tahu masuk surga, tinggal sejengkal lagi surga tahu masuk neraka, ada yang begitu juga. Maka sejak saat itu Gus Ja'far diem kalau melihat tanda apa-apa. Dia ditanya sama orang juga, kapan jodoh saya Gus? Enggak, saya nggak tahu, diem aja pokoknya. Karena itu semua tergantung bagaimana hamba ini hanya memandang Allah saja dan mengabaikan selain Allah. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai', wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.